Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada seorang pelawak sebenarnya guys, yang mulai agak oke lah, kita dengarkan ocehan dari seorang pelawak ini. Pokoknya santai, jangan terbawa arus, tahan emosi. Kalau kata pepatah, biarkan guguk menggonggong, kafilah berlalu. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Menurut lu dinasti politik for certain dinasti level, menurut gua it's okay. Kalau gua dalam batas human rights, betul. udah itu aja. lu kalau lagi ngomong sama orang lain mungkin kemakan, Ri. Lu lagi ngomong sama gua. Ya, Bang, gimana Bang? Gue apa ya? Gue itu udah. Gua bukan ngomongin Enggak. apakah seseorang tuh punya hak asasi untuk maju atau enggak, Ri. Gini. Gua bukan ngomongin itu. Gini, poin gua adalah kita nggak boleh menolak yang ideal. Yang lo omongin ini yang ideal, Enggak. meritokrasi. Enggak, gua nggak ngomongin yang terus ideal, Ri. Orang punya kapasiti yang Bukan. memimpin. Bukan. Itu ideal semuanya, Bang. Gua Bukan. nggak tolak itu gitu loh. Enggak, gua bukan ngomongin itu bahkan. Apa yang- Gua ngomongin apa yang baik untuk orang. Itu kan ideal, Bang. Enggak. Apa yang baik gak ideal? Bukan. Ideal itu kalau misalkan seharusnya seperti ini. Kita punya marka untuk apa yang harusnya terjadi, ya kan? Iya. We're not living in a perfect world, I understand that. Cuman yang lagi gue pikirin adalah gue lagi mengkhawatirkan ada dua orang kawan gue yang punya influence dan punya media yang baik, yang opininya dipercaya. Dan kalau opininya mengkhawatirkan bagi gue khawatir akan apa yang ada di bawahnya. Di bawahnya kita bertiga Yes. sering ketemu sama orang-orang yang hidupnya akan jauh lebih baik sekiranya nggak ada korupsi. Yes. Tapi gini Bang, gini. Gua bukan ini karena gini, gua nggak mungkin ngomong kayak lu. Kenapa? Pertama, politik kita itu sangat close circle, sangat kecil lingkarannya. Dan gue hidup sama mereka setiap hari, sama orang-orang ini gue ketemu setiap hari, narasumber gue. Definisikan hidup. Iya, bekerja yang kegiatan gue hari ini juga sama. Gue mengundang mereka setiap hari gitu. Dalam artian gue pada akhirnya harus mencari titik minimum di mana gue harus berdamai. Betul. Karena gimana pun Bang, ya Sakit hati itu sudahlah. gue nggak bisa. Hasad itu dihilangkan lah. Nggak Betul. bisa untuk hari ini, untuk di total politik gitu ya. Mungkin gue harus mengalahkan pandangan pribadi gue untuk pro atau tidak dengan politik dinasti pribadi nih, ya kan? Tapi karena gini, gue nggak bisa menutup kemungkinan di masa depan gue akan ketemu sama anaknya Budi, sama anaknya siapa, Jangan munafik, saudaranya ya. siapa gitu. Karena ini lingkungannya nggak besar gitu, Sok suci lah sangat perasaan. kecil. Ya. Ketika gue membatasi diri, ya Belum bertemu dengan itu akan berkonsekuensi Opung juga LBP. kepada Opung Luput. informasi dan diskusi yang gue dapat juga. Dalam arti kalau gue menolak politik dinasti seperti yang lu lakukan tanpa mencari titik minimum di mana gue bisa berdamai gitu ya, gue akan membatasi orang untuk datang ke sini gitu loh. Poinnya Budi itu. Kalau point of view Iya. gua adalah ruang yang gua buka di total Iya. politik untuk segala spektrum pendapat, Iya. segala spektrum politik, ideologi itu kita buka sebebas-bebasnya. Iya. Jadi Karena- kalau lu memang ada di standpoint untuk anti politik demokrasi. dinasti, well, it's okay. Iya, nggak apa-apa Buat gitu. lu para defender politik Iya. dinasti, well, it's okay. Nggak, karena gini Bang, lu pernah baca ini deh, gue contohin sejarah kita aja. Lu Ketika pernah pelawak baca apa namanya nih? Apa tuh? Risalah Sok-sokan. BPUPKI nggak? Enggak. Di situ Bang, lu pikir founding father kita mau semuanya republik? Enggak. Iya, Di gua situ tahu. ada yang Belajar mau sejarah dulu kerajaan untuk di si bawah pelawak itu. Dai Nippon, ada yang Sejarah mau itu penting. tetap berinduk kepada sekutu, segala macam. Ada yang mau kerajaan tradisional. Tapi apakah lu bisa kurangi makna mereka sebagai betul. founding father? Enggak. Gitu loh. Ini ada Sekarang giliran gue. Ini ada ruang untuk perbedaan. Lu mau pendapat bilang gitu. sebagai media lu pengen netral. Bukan netral, tapi gue mencari Betul. batas yang terbaik. minimumnya. Ya. Gue bisa untuk ketemu sama berbagai macam spektrum. Batas minimumnya gue menemukan bahwa
setiap orang memiliki hak politik untuk bisa. Itu no issue, Ari. Gue juga setuju. Ya udah sampai situ aja. Tapi bukan itu yang gue tanya kan. Iya. Oh, iya. Lo setuju apa enggak gitu kan? Iya. Basic Yang kembali ke Gua basic bukan setuju, pendapat. tapi gua nggak ada masalah lah. Karena kepentingan gua adalah lu bisa bicara di sini. Itu kepentingan gua. Ya ini yang sekarang mau gue sampaikan. Iya. Ini yang gue khawatirin. Kalau lu yang ngomong nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi kalau gua harus membuat kepentingan gua secara politik adalah semua orang bisa duduk di sini sama gua. Ya ini yang gue khawatirin. Itu aja sebenarnya. Ini yang gue khawatirin. Gimana? Lu bilang lu hidup dari orang dari berbagai macam kutub politik. Ya. Lu pengen mereka datang ke sini, lu tentu ngasih ruang. Lu nggak pengen ada kesan kalau lu nggak suka sama mereka atau lu nggak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Dalam konteks ini adalah dinasti politik. Yes. Ini orang ngatur-ngatur orang perasaan. Anggapan bahwa lu hidup dari mereka itu Masuk pelanggaran HAM. 50% benar. Karena pada akhirnya 50%-nya adalah semua orang yang saat ini nonton lu. Ya. Jadi kan ada tanggung jawab terhadap orang-orang ini. Orang-orang ini mengkonsumsi media juga. Itulah kenapa media selalu jadi posisi yang penting. Itulah kenapa politik selalu butuh media. Nah, of all people, you know this. Kenapa politisi-politisi atau semua aktivisme politik ini butuh media? Ini orang Karena sok mereka pinter. menggunakan media tersebut Padahal- untuk membentuk apa yang benar dan apa yang normal. Exactly. Ya. Tadi kita ngomongin bahwa kenapa orang yang Rasa pengen suaminya udah pernah korupsi Kasih ingus, lagi. tapi jangan, sabar. Kakaknya korupsi, adanya kepilih lagi. Salah satu alasan kenapa itu bisa terjadi adalah karena pembentukan opini publik Oke. bahwa itu baik dan itu normal. Artinya salah satu yang memuluskan usaha-usaha orang yang lagi ingin menutupkan Ini pelawak enggak laku ini. adalah dengan memanfaatkan kekuatan media. Oke. Inilah letak kekhawatiran gua. Media harusnya netral. Bukan media, ini keyakinan gua ya. Yes. Walaupun pada prakteknya ya Fox dan CNN kita tahu lah gitu ya, berkutub exactly. nyari duit dari sini kayak gitu-gitu. Oke lah. Iya. Tapi kan kita we don't have to go that route. Right? There is a reason kenapa lu ada di online dan bukan di TV. Karena walaupun gua nggak tahu, lu bukan bagian dari konglomerasi yang pada akhirnya ujung-ujungnya ya bukan kayak Haritanu lah gitu. Iya kan? Kita punya acara TV juga, Bapak. Iya, oke. Jadi kita lagi ngomongin ini kan. Itulah kenapa undang-undang penyiaran tuh mulai menyasar kita kan. Iya. Iya, gue belum baca tuh. Ya udah, Lu- udah. lu Iya, ada- undang-undang penyiaran tuh intinya adalah pengen mastiin output lu Ya, tuh atas sesuai restu dengan- gua. Oke. Jadi ada kontrol pada ruang-ruang yang Padahal selama ini harusnya tidak bisa kita dikontrol. bebas. Ya. Harusnya lu bebas. Harusnya lu nggak jadi bagian yang harus Nurut. Ikut. menjadi orang yang ikut membentuk opini atas perjuangan-perjuangan orang-orang yang lagi ingin bangun dinasti. Itu yang sebenarnya gue khawatirkan. Kalau gue proporsional aja, Bang. Iya. Kalau di kapasitasnya bagus ya udah gitu. Iya. Gue gini. Nggak semua ya maksud gue Ya nggak intinya gini. semua orang dari dinasti itu buruk, nggak semua orang dari Betul. dinasti itu juga bagus. Betul, Gua sampaikan. positive thinking. Gua proporsional Gue mau aja. sampai ke titik akhirnya itu adalah bahwa orang tuh percaya sama lu, ya kan? Kepercayaan itu kan yang lu timbang-timbang kan. Ya. Yes. Di mana lu taruh kepercayaan itu akan menentukan penonton lu. Si 50% yang menentukan hidup lu itu tadi. Itu aja. 50% hidup dari orang-orang itu, 50% itu dari penonton. Penonton jadi bagian dari 50% itu karena percaya sama lu. Yes. Sekarang kepercayaan mereka lagi di tangan lu. Lu menaruh kepercayaan itu di mana? Itu akan menentukan apakah 50% Iya. ini akan Setuju. menopang hidup lu Setuju atau gua. tidak. Setuju. Kalau gue bukan I'm just saying. bukannya apa ya? Gue coba Kayaknya salah undang Bang Ari dan Bang aja. Budi. Ya. Karena bagi gue sih menghakimi ini pasti buruk, pasti enggak itu apa ya? Betul. Kayak lu bilang ya. sebenarnya betul, kalau- betul. Makanya gue jarang beropini. Ya, pak
fakta kita bicara. That's why gua kembali lagi ke poin itu bahwa opini gue dan Ari jadi nggak terlalu matters, Bang. Iya. Selama ruang itu gua buka. Kita bicara di mana realita, para Bos. Penonton yang mungkin percaya sama Bukan fakta hoax. politik, Yang itu menikmati dan mengunyah-ngunyah semua yang kita hasilkan gitu. Gue Jadi, jarang beropini. point of view gue sama Ari juga ada. Ini kan tanya lu sebagai gue pribadi yang gue nggak pernah ungkapkan ini juga sebelumnya gitu. Which is orang-orang seperti Bang Panji sama Opung Panda aja bisa seminggu sekali ke sini gitu kan. Dengan kritik yang sama. Menurut gitu. gue itu udah Salah undang apanya beliau. cukup baik. Gua dalam Dan kalau misalnya lu anggap gini Bang, izin. Kalau misalnya gue gue beropini dan Ari Ngelawak aja bos, akan tinggal oleh penonton Total Politik gitu misalnya. Jangan sok-sokan. Total Politik juga jadi lebih bodoh atau lebih jahat setelah pendapat politik dinasti ini. Ya mungkin itu gambaran dari mayoritas masyarakat Indonesia yang pada pemilu kemarin milih 58% milih Prabowo Gibran gitu misalnya ya. Kalau gue sih nggak mau terlalu Bang melihatnya, karena gue background gue kan belajar ilmu politik, sosiologi gitu, dan dinasti politik itu menjadi salah satu isu yang muncul di dalam kajian mengenai demokrasi modern misal sebenarnya. Apakah demokrasi itu akan menurunkan dinasti atau justru demokrasi elektoral itu yang mempromot dinasti politik gitu misalnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dijawab tuh di dalam kajian-kajian ini gitu. Nah, poin gue adalah ketika gue belajar soal dinasti politik ternyata ada kompleksitas di situ. Ada kompleksitasnya sendiri. Gue melihat bahwa problem Realita, fakta, bukan hoax. Gitu. Ketika lu berbicara dinasti Kan politik, ujaran kebencian gua kan. nih, karena gue belajar secara Yang macam akademik sekjen gitu. kemarin. Ketika lu belajar dinasti politik, ada problem-problem lain. Misalnya, kalau elektabilitas karena orang tua lu udah punya modal sosial, nggak ada masalah lu. Ya, lu udah dikenal publik pasti. Tapi apakah lu pantas? Betul. Itu jadi pertanyaan. Makanya misalnya para pengkaji, ada kawan gue yang mengkaji dinasti politik di Sesuai bidang, bos. namanya Yoski Nawas tuh. Dia menggunakan konsep the apprenticeship. Jadi orang dinasti itu harus bisa menurunkan egonya untuk jadi wakil dan belajar dulu gitu, misalnya kayak gitu. Magang. Nah, jadi gua melihat soal dinasti politik nggak sebaik buruk itu dan nggak sehitam putih itu, karena ada mekanisme politik yang perlu diamati di situ. Bagaimana dinasti politik itu kemudian gagal, kayak di Banten sekarang ada beberapa tokoh dinasti politik yang gagal juga, yang gagal mengkonsolidasi kekuatan politiknya. Nah, ada bupati yang di periode berikutnya punya 2 istri dan dua istrinya ikut running Bang. ya Setelah 2 periode dia menang istri pertama. Dua-duanya kalah. Dua-duanya Istri kalah. pertama menang kaget. Ya, jadi ada Tahu saya kompleksitas politik gitu dalam hal ini gitu. Nah, bagi gua kan politik itu bisa sebagai sebuah ideologi aktivisme, bisa sebagai sebuah kajian gitu ya. Ya, knowledge di situ ya. Bisa juga sebagai sebuah pergaulan community. Nah, kalau lu tanya gue personal, gue pasti akan punya pendapat yang berbeda untuk setiap dimensi gue tadi. Ketika lu bicara aktivisme, mungkin pendapat pribadi gue mungkin bukan di sini tempatnya, karena kepentingan gua konten kan untuk building community, demokrasi, adil dan lain-lain. Itu kepentingan politik gue, dan itu kan membatasi ruang gue dalam bergerak tentunya. Tapi kalau lu tanya sebagai sebuah kajian akademik, mungkin gue bisa kasih pandangan di sini juga. Yang tadi lu nggak setuju gitu misalnya. Nah guys, kita akhiri. So beliau lebih ke sini, bukan ke sini, bukan ke, pokoknya lebih ke hasad. Hatinya harus dibersihkan, mungkin perlu diruqyah. Kalau kata Ustadz sebenarnya, kalau kita berbicara bukan pada bidangnya pasti andai-andai, jadi ya nggak nyambung kira-kira. Apalagi yang dibahas Mas dengan si pelawak tadi kan, masalah dinasti, ya, apa salahnya? Jadi kita itu jangan selalu memandang buruk kalau masalah dinasti. Tak semua dinasti itu jelek, dan memang betul ada yang buruk.
beliau seharusnya bertemu dengan Opung Luhut Binsar Panjaitan. Nah, biar kena mental sekalian di sana. Tulis kolom komentar apa pendapat kalian. Saya akhiri, tetap kawal kemenangan Indonesia. Tetap kawal kemenangan Indonesia. Ini gara-gara timnas. Tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.